Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita ke bagian pembahasan PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Kali ini kita bakal membahas bagian nomor 61 hingga 75. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kita ke bagian pertanyaan nomor 61. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah. Jawabannya adalah E, yakni Maluku dan Papua bukanlah daerah yang dengan jumlah penduduk miskin terendah, tetapi daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah daerah Kalimantan. Lanjut ke bagian nomor 62, pertanyaannya, data berikut yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah. Jawabannya C, yakni persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai rekor terendah, yakni 9,82% dan penyebarannya cukup rata. Sedangkan dalam penyebaran penduduk miskin Indonesia itu dalam bacaan tidak merata. Oke, lanjut ke bagian nomor 63. Pertanyaannya adalah, berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai angka rasio Gini, antara lain. Jawabannya adalah B, yakni ketika angka rasio Gini semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan yang terjadi semakin turun. Hal tersebut bisa kita dapatkan di bagian paragraf nomor 3. Bagian ke-64, berikut hal yang mungkin menyebabkan angka kemiskinan dirasa sulit diturunkan yang dipaparkan dalam bacaan tersebut kecuali. Nah, berarti kita di sini mencari yang salah. Nah, untuk nomor 64 ini jawabannya adalah E, yakni lapangan kerja yang masih belum merata. Nah, hal ini bisa kita temukan pernyataannya sesuai dengan paragraf terakhir. Kemudian ke bagian nomor 65, ide pokok yang paling tepat untuk paragraf kedua adalah. Nah, untuk nomor 65 ini jawabannya A, yakni angka kemiskinan yang disebutkan dirasa masih terlalu rendah dan perlu dievaluasi. Oke, lanjut ke bagian 66. Kata yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah. Jawabannya B, yakni sekaligus, saat ini, dan sehingga. Pada rumpang awal itu kita membutuhkan sekaligus karena ada dua hal yang ingin digabungkan dalam kalimatnya. Kemudian rumpang kedua saat ini karena menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga membutuhkan kata sehingga karena menyatakan hubungan sebab dan akibat. Bagian 67 pertanyaannya, berikut ini adalah kalimat yang termasuk dalam kalimat berita. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah bagian B, yakni belajarlah mereka dengan tekun. Karena kalimat berita itu sendiri adalah kalimat yang berfungsi memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan untuk bagian kalimat A, C, D, dan E itu adalah kalimat perintah, bukan kalimat berita. Untuk nomor 68, pertanyaannya, berikut ini merupakan kalimat yang mengandung hubungan makna cara, kecuali. Nah, kita perhatikan ada kata kecuali, berarti kita mencari yang tidak sesuai. Maka untuk nomor 68 ini jawabannya adalah E, yakni dia mencampur adonan tanah liat dengan sedikit kapur sirih. Kenapa bisa dikatakan tidak sesuai? Karena sebuah hubungan cara itu dalam sebuah kalimat ditandai dengan kata dengan, sambil, seraya, sembari, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian kalimat itu bukan sebuah hubungan cara, melainkan hanya sebuah penambahan kata. Nomor 69, berikut ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki hubungan makna kesamarataan unsurnya, yakni jawabannya adalah D, adalah kakak saya Ahmad. Nah, kakak saya di sini memiliki hubungan yang sama atau memiliki hubungan yang setara dengan kata Ahmad. Untuk nomor 70 ini terdapat beberapa kalimat yang masih rampung sehingga kita harus melengkapinya, dan pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk mengisi rampung pada kalimat di atas adalah. Jawabannya C, yakni kata majemuk, menyebabkan, dan juga kata dasar. Untuk rampung yang pertama itu kita membutuhkan kata majemuk karena bangsa Indonesia ini sangat beragam. Kemudian rampung yang kedua membutuhkan kata menyebabkan karena dalam teks tersebut terjadi sebuah sebab dan akibat. Sedangkan untuk rampung yang ketiga itu membutuhkan kata dasar karena digunakan sebagai titik patokan.
Kita lanjut ke bagian nomor 71. Sebelumnya di sini sudah disediakan teks untuk menjawab soal-soal berikutnya ya. Jadi untuk nomor 71 pertanyaannya adalah judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah jawabannya D, yakni terapi kesenian. Karena di sini sudah mewakili keseluruhan isi teks dan juga pemilihan diksinya sudah tepat. Penggunaan huruf kapitalnya pun sudah sesuai dengan penulisan judul sesuai dengan Puebi. 72. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah jawabannya D, yakni kata dan, karena di sini fungsinya dan menghubungkan kalimat sebelumnya dan juga kalimat setelahnya. Lanjut ke bagian nomor 73. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah jawabannya B, yakni kata tekanan, sehingga kalimatnya menjadi terapi seni dianggap mampu memberikan pelayanan psikologi bagi yang tengah mengalami masalah dan tekanan hidup. Kemudian ke bagian nomor 74 ini kalimatnya sudah diganti dan sama masih mengisi bagian-bagian yang rumpang. Nah, pertanyaannya, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat 3 adalah jawabannya yakni mengeksplorasi, karena sudah sesuai dengan isi teks. Dan sampailah kita di bagian nomor yang paling terakhir, yakni nomor 75. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah jawabannya adalah E, yakni reaksi. Hal ini bisa kita baca terlebih dahulu dalam teksnya, kemudian kita sesuaikan dengan kalimat-kalimatnya. Apa sih yang sesuai dengan kalimat tersebut? Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di bagian kolom komentar. Semoga yang sudah kita bahas kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangannya, aku ucapkan mohon maaf, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menyimak dengan baik.